kembali bersama kami di Economic Challenges. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan langsung kepada Ibu Dewi. Bu Dewi, jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan pada saat ini menyikapi mengenai aturan yang mungkin masih lemah, regulasi juga masih belum kuat. Apa yang kemudian bisa dilakukan sekarang untuk bisa membuat koperasi kita jauh lebih berkembang? Ya, jangan sampai karena nggak ada aturan yang komprehensif tadi, kita lupa bahwa kita punya PP 9 tahun 95. Itu bicara tentang koperasi simpan pinjam. Di situ tata kelolanya sudah jelas dan juga tata cara bagaimana mengawasi koperasi simpan pinjam itu sudah jelas. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, karena ini isunya shadow banking. Kemudian di situ setiap 1 tahun pengurus koperasi simpan pinjam itu harus melaporkan kepada kementerian. Nah, pada saat itu berarti kementerian harus sudah tahu dan mengevaluasi mana yang benar, mana yang kurang benar. Yang kurang benar mungkin akan ada pembinaan dan segala macam yang harusnya memang dilakukan. Nah, jadi jangan istilahnya kita terjebak dengan karena belum ada keputusan akan diterima apa tidak, kemudian kita jadi bingung. Ingat, tetap kembali ke 2592, kemudian ada PP 995 yang menurut saya masih komprehensif untuk menjembatani ini. Satu hal lagi, saya suka menulis tentang keadilan buat koperasi dan UMKM. Jangan sampai pemerintah ini hanya memposisikan koperasi UMKM pada masa krisis. Krisis 98, krisis 2008, sekarang krisis pandemi, semuanya itu mengidolakan UMKM karena dianggap sebagai backbone. Koperasi berjuang sendiri pada saat itu juga. Nah, pada saat sekarang ekonominya sudah mulai baik, insya Allah, amin. Kemudian pandemi sudah mulai menepi. Akhirnya pemerintah konsentrasinya nggak kepada mereka lagi, tetapi kepada memberikan karpet merah kepada investor asing. Janganlah, kembalikan kepada esensi bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan rakyat. Oke, baik Pak Zabadi, apakah pengawasan sudah betul-betul maksimal dilakukan oleh kementerian? Tentu belum maksimal, karenanya lalu kita memerlukan adanya penguatan di dalam sebuah regulasi. Itulah makanya kami ingin meminta dengan penuh harapan gitu, melalui Pak Herman Khairan yang mitra kami di Komisi 6 DPR RI dan dukungan dari seluruh publik terutama gerakan koperasi bahwa hari ini kita sedang menyiapkan satu RUU yang kita harap bisa membangun ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih solid, lebih kuat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini lebih kurang ada 28 sampai 30 juta dari anggota koperasi, sebagian besar itu adalah UMKM, khususnya di ultramikro dan mikro kecil. Mereka ini merasakan betul dari sisi layanan bisnisnya, khususnya di sektor pembiayaan, inklusi pembiayaan koperasi. Saya kira dari survei untuk sektor UMKM ini lebih kuat dibandingkan dengan sektor perbankan sekalipun. Ya, karenanya penting kemudian untuk bagaimana ada regulasi yang memberikan afirmasi bahwa penguatan terhadap ekosistem kelembagaan koperasi, di mana kemudian di sana ada LPS, di mana ada otoritas pengawas koperasi, di mana di sana juga kemudian memberikan peluang bagi koperasi masuk dalam semua lapangan usaha. Dan yang perlu diingat bahwa kita sebenarnya tidak sekedar fokus ke urusan simpan pinjam, maka RUU perkoperasian yang kita sekarang ini siapkan, itu bahkan kita ingin dorong koperasi seperti yang tadi Pak Herman sampaikan, kita ingin dorong untuk masuk ke sektor real, karena sektor real inilah sesungguhnya yang akan memberikan dampak lebih akseleratif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Baik, Pak Frans, harapan dari koperasi seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi harapan dari kami Gerakan Koperasi, hendaklah juga pemberitaan kita ini juga berimbang, fair. Jadi mungkin memang ada 8 koperasi bermasalah, betul, tapi berprestasi juga banyak. Ya, ada Nasari, ada Kospin Jasa, dan teman-teman yang lain juga banyak. Tadi Pak Zabadi bilang di NTT, para teman-teman Kopdit CU juga banyak, di Kalbar juga banyak. Karena kami juga banyak yang benar-benar menjunjung tinggi tata kelola dan juga marwah daripada koperasi ini. Berikutnya tadi juga pengawasan, ya kan, akan juga semakin membuat kami lebih berbenah
kami tidak takut diawasi, tapi pengawasan yang memang sesuai dengan porsinya dan juga substansinya. Oke. Sedikit sebagai benchmark di negara Jerman, itu pengawasan terhadap perbankan dengan bank koperasi ataupun jasa keuangan koperasi itu berbeda. Ya kan? Karena ya kita juga tahu, itu dinamakan Raiffeisenbanken di sana, di Jerman. Ya. Ya kan? Ya kita tahu founding fathers kita, Bung Hatta juga mungkin meniru dari sana. Membawa sebuah ide tentang koperasi itu ditiru dari Jerman dan Belanda. Oke. Ya kan? Karena kita tahu juga beliau dengan Bung Karno juga lama kuliah di Belanda. Nah, itu kan juga menjadi sebuah benchmark yang bisa kita aplikasikan. Ya. Nah, berikutnya juga kita sama-sama ingin terlibat dan juga lebih benar-benar punya sebuah partisipasi yang konkret dan sentral terhadap perekonomian bangsa kita, dan juga kita diberikan sebuah perlakuan yang equal. Oke. Jadi setara dengan seluruh pelaku ekonomi lainnya supaya kita sama-sama bisa membangun bangsa kita ini. Oke, Terima kasih. baik. Pak Herman, bisa tahun depan undang-undang Saya disahkan? ingin sedikit flashback ya ke belakang. KLBI versus BLBI. Iya. Ya. KLBI ini kan dulu untuk KUT. Ya. Nilainya berapa tadi? 8,3 triliun untuk 7 juta petani. Oke. Kayak itu KLBI. Dan itu masalahnya di blow up. Dan terus sampai saat ini belum selesai persoalan ini gitu ya. Coba BLBI. BLBI berapa? 526 triliun. Iya. Hanya untuk 200 pelaku usaha. Jadi kalau melihat dari itu, apakah ya tadi saya kan mengeluh dari anggaran koperasi yang sangat kecil, kemudian seolah-olah yang kecil dibesar-besarkan. Padahal di sini kan menampung terhadap badan usahanya rakyat ini koperasi ini. Ya. Nah, jangan-jangan justru ini sedang terjadi sebuah tekanan dari ekonomi liberal terhadap ekonomi Pancasila gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kalau urgensinya tadi saya katakan memang sudah sangat mendesak, harus ada regulasi yang memadai, bukan lagi reorientasi terhadap kuantitas tapi terhadap kualitas, butuh adanya badan pengawas terhadap pelaksanaan koperasi yang banyak ini, ya menurut saya mau tidak mau ya kita harus merumuskan yang tepat. Silakan pemerintah memberikan proposal yang tepat untuk itu. Baik, kita harapkan semoga kemudian undang-undang koperasinya segera disahkan, Pak Herman, dan kemudian 8 koperasi yang bermasalah itu betul-betul tidak menjadi cerminan seluruh koperasi di Indonesia. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Frans juga Pak Ahmad telah bergabung sama kami di Ecomax Challenge. Selamat malam pemirsa. Diskusi kita tadi mengakhiri kita di malam hari ini. Saya Kevin Eka, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.